saya mengambil contoh, yang lainnya silakan Bapak Ibu perhatikan di sini, silakan untuk dilihat. Nah, saya ambil contoh, saya menjelaskan untuk yang jabatan guru muda. Guru muda yaitu untuk golongan dari 3C ke 3D. Nah, dari pangkat penata ke penata tingkat 1. Nah, kita membutuhkan angka kredit berapa? Di sini saya tidak mengatakan berapa banyak yang melakukan, tetapi di sini yang kita tulis adalah berapakah banyaknya angka kredit yang kita butuhkan. Nah, ternyata dari golongan 3C ke 3D kita membutuhkan angka kredit sebanyak 3. Nah, angka kredit sebanyak 3 ini kita peroleh dari berapa ikut pelatihan? Itu tergantung. Kalau misalnya sesuai dengan yang kita bicarakan hari ini, kita mengikuti pelatihan PTC ini hanya angka kredit 1. Berarti untuk memperoleh 3, kita harus mengikuti sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali mengikuti kegiatan ini berarti kita memperoleh 3 angka kredit. Nah, kebetulan berdasarkan pengalaman, biasanya kegiatan ini itu dilakukan setiap tahun. Maka Bapak Ibu bisa nanti mengikuti tahun depan dan tahun depannya lagi. Insya Allah kalau umur kita panjang ya. Jadi kita bisa mengikuti, berarti setidak-tidaknya kita memenuhi syarat ini untuk memperoleh 3 angka kredit untuk naik ke golongan 3 ini. Tetapi apakah kita harus di sini pengertian 3 disebut, apakah kita harus mengikuti 3 kali pelatihan? Ya, itu tergantung dari pelatihan yang kita ikuti. Tadi bisa kita lihat ada step 3. Kalau misalnya di sekolahan Bapak Ibu, bisa 3 tadi di atas ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti di program yang jumlah jamnya antara 81 sampai 180, nah sudah cukup, berarti tidak usah mengikuti lagi karena tadi kita sudah dapat 1 ditambah 2, berarti kita sudah memenuhi syarat untuk naik syarat pengembangan diri untuk naik ke golongan 3D. Oke. Next kita lanjutkan untuk slide kelima. Kalau tadi dari slide 3 dan 4 kita sudah menjelaskan syarat angka kredit dan jumlah syarat kebutuhan. Maka untuk slide 5 ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk di sini saya tulis bukan pengembangan diri tetapi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kenapa? Karena pada yang tadi ya, peraturan Menteri nomor 16 tadi dikatakan bahwa kita tidak membicarakan masalah pengembangan diri saja, tetapi secara global adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang terdiri dari 3, pengembangan diri, kemudian publik dan karya inovasi. Yang kita bicarakan pengembangan untuk lapor, biasanya dokumen adalah pengprofesian berkelanjutan. Sehari-hari adalah PKP. Nah, halaman pertama itu cover, ya, untuk cover itu berisi tentang surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Nah, di sini berarti untuk surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa apa saja kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang sudah kita ikuti selama periode yang akan kita ajukan untuk kenaikan pangkat. Nah, di sini untuk slide 5 dan 6 ini jadi 1 ya, karena tadinya mau saya bikin jadi 1 tapi karena terlalu kecil maka saya jadikan 2. Nah, ini cover depan. Cover depan hanya berisi surat pernyataan maupun kegiatan. Nah, surat pernyataan kepala sekolah berarti dinyatakan siapa yang mau nama kita yang mau naik pangkat. Nah, kemudian dilampirkan di sini. Dilampirkan di sini yaitu data pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi di sini isinya itu pengembangan
menciptakan suatu karya. Suatu karya itu apa saja? Itu banyak. Nanti bisa kita lihat ada Permen nomor 16 tahun 2009. Nah ini di sini Bu ya kita catat semua. Dan surat pernyataan ini ya, pasti yang jelas pasti kalau surat pernyataan ada ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan surat pernyataan ini biasanya di sini kita jumlahkan seluruh angka kredit dari ketiga subunsur tadi. Nah, ini. Nah, kemudian setelah cover, baru kita buat itu dokumen pengembangan diri. Kalau tadi slide 5 dan 6 itu kita jelas, maksudnya untuk keseluruhan, tapi yang akan saya jelaskan pada slide 7 ini adalah dokumen khusus untuk pengembangan diri. Nah, terdiri dari apa saja? Lembar yang pertama itu berisi tentang ya, ini bisa kita sebut back cover ya, cover itu laporan pengembangan diri. Nah, di sini kita tuliskan, ini periodenya kita tuliskan. Kita mau mengajukan kenaikan pangkat itu dimulai dari periode berapa sampai berapa. Nah, yang saat ini itu biasanya paling sedikit adalah 3 tahun. 3 tahun. Kalau yang 2 tahun kadang-kadang terlalu mungkin kurang atau mungkin terlalu cepat. Maka setelah ada peraturan baru, biasanya paling sedikit adalah 3 tahun. Dengan ketentuan kita memenuhi angka kredit. Nah, ini sebagai cover. Nah, kita lanjutkan untuk slide ke-8. Lembar kedua. Lembar kedua berisi identitas guru. Maaf, ini setiap sekolahan biasanya mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Nah, ini saya ambil bentuk yang sederhana. Nah, sederhana biasanya, nah bisa kita lihat identitas guru yang penting-penting saja. Nah, misalnya nama, nih, tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat, golongan, jenis sekali, terus kemudian jenis guru apa, alamat sekolah, dan alamat rumah. Nah, next kita lanjutkan slide ke-9, lembar ketiga. Nah, lembar ketiga merupakan lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini disahkan oleh kepala sekolah dan koordinator pengembangan diri. Koordinator PKB. Nah, PKB, ya, termasuk bagian ya, koordinator PKB. Nah, ini biasanya koordinator PKB di sekolah-sekolahan itu tugasnya biasanya ini ada kaitannya dengan membagi tugas-tugas kita, tugas tambahan kita, ya, tugas tambahan kita. Nah, biasanya untuk koordinator PKB ini sudah bisa memperhitungkan. Biasanya kan kita merencanakan ya, Bapak Ibu yang disebut dengan istilah envadir. Nah, biasanya kita waktu menyusun envadir itu biasanya bersama dengan koordinator dan PKB yang ada di sekolah kita. Nah, ini lembar pengesahan. Nah, kemudian lembar selanjutnya itu berisi, nah ini di sini ya kita mulai sudah mulai isi daripada ya. Yang pertama adalah dokumen untuk pengantar diri. Nah, ini berisi apa? Berisi pendahuluan ya. Lembar keempat itu berisi pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari dua latar belakang. Nah, untuk latar belakang dan tujuan di sini bersifat umum, bukan hanya mewakili salah satu pengembangan diri, tetapi apa sih tujuan kenapa guru perlu mengadakan pengembangan diri, dan apa yang kita capai setelah kita melakukan pengembangan diri. Nah, lanjut. Kemudian lembar keempat itu berisi laporan pengembangan diri. Untuk laporan pengembangan diri ya, itu kita tulis di bawahnya. Kita tulis untuk periode. Nah, ada sebagian, ada sekolah yang membuat periodenya dibuat per tahun.
Tapi bisa juga kita buat dari keseluruhan periode selama kita mau mengajukan kenaikan pangkat. Nah, kita ambil contoh tadi yang di sini. Dia mengajukan dari tahun 2012 sampai 2019. Nah, dari tahun 2012 sampai 2019, nah, seluruh kegiatan pengembangan diri kita susun, ya, kita susun. Nah, setiap pengembangan diri yang kita laporkan itu terdiri dari satu, kita tulis dulu pengembangan dirinya apa, pelatihannya apa. Nah, dari pelatihan tersebut kita perlu kita uraikan. Kita uraikan. Yang pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Ini saya ambil contoh. Ini hanya contoh saja, Ibu. Nah, ternyata Pak Rizky ini dia pernah mengikuti kegiatan virtual coordinating training batch 3. Nah, itu angkatan ketiga. Nah, di dalam kegiatan VCT ini kita jelaskan kapan. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua adalah tujuan dari kegiatan ini. Pengembangan diri apa? Kegiatan ini tujuannya apa? Yang ketiga, kita uraian materi. Dalam kegiatan ini tuh kegiatan kita apa saja. Di sini kita cantumkan. Semuanya. Ya, tapi yang singkat, nggak semuanya harus kita paparkan. Yang keempat adalah tindak lanjut. Tindak lanjut kita apa setelah mengikuti ini? Apakah nanti kita sosialisasikan ke sekolah atau bagaimana? Ini tergantung dari masing-masing. Kemudian yang kelima, dampak setelah mengikuti. Nah, apa yang kita peroleh? Oh, ternyata kita bisa misalnya melaksanakan pertemuan virtual conference, ya, apalagi saat pandemi COVID-19 seperti ini, sangat kita butuhkan. Misalnya kita bisa melakukan apa? Nah, ya seperti inilah contohnya. Kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita tetap bisa belajar. Nah, apalagi untuk siswa kita mungkin bisa. Nah, kemudian yang keenam adalah bukti fisik. Nah, untuk bukti fisik ini, jangan lupa Ibu harus membuat surat izin kepala sekolah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Padahal setiap kegiatan pengembangan diri harus ada surat izin kepala sekolah, karena itu sebagai salah satu realisasi infadir kita waktu saat awal kita mau mengajukan itu biasanya kita sudah buat evaluasi diri itu ya, kegiatan apa saja yang kita ikuti. Nah, itu harus ada tanda tangan. Nah, karena itu nanti kita lampirkan. Ya, jadi ada surat keterangan dari kepala sekolah, misalnya izin untuk melaksanakan. Nah, ini biasanya juga kalau kita seperti ASN sekarang, ini ada kaitannya nanti biasanya. Ini nanti sebagai bukti fisik sertifikatnya asli atau tidak. Karena misalnya gini, kita ikut pelatihan di suatu tempat yang jaraknya jauh, tapi absensi kita di tempat kita. Ini ada kaitannya dengan tamu ini nanti. Nah, siapa tahu kedepannya, karena kan kedepannya bisa saja seperti ini. Nah, keabsahannya nanti diragukan. Nih. Nah, kemudian ini ya. Nah, jadi setiap kegiatan itu harus kita buat ini. Ada 6 isinya ya. Jadi setiap kegiatan. Nah, misalnya kita dalam periode ini tadi sudah kita katakan, misalnya tadi pada awal yang pada slide berapa itu tadi sudah saya jelaskan, kebutuhan untuk kenaikan pangkat dari golongan 3C ke 3D itu hanya butuh 3 angka kredit misalnya. Nah, berarti di sini kita jelaskan berapa kegiatan yang kita ikuti. Nah, dalam laporan pengembangan diri itu kita tulis semuanya. Berarti ada 3. Nah, setiap kegiatan berisi tadi 6 poin harus kita cantumkan. Nah, kalau semua kegiatan kita sudah, nah ini juga, maaf sedikit saya ingatkan, kan pengembangan diri kita bukan hanya pelatihan saja ya Bapak Ibu, tetapi bisa juga kita masukkan kegiatan apa, kolektif guru, misalnya kita panitia ulangan umum, atau mungkin kita mendampingi anak-anak ikut lomba, silahkan kita masukkan dalam dalam laporan pengembangan diri, tetapi nanti dalam bentuk kegiatan kolektif guru, bukan diklat fungsional. Nah, ini mungkin ibu-ibu yang bisa
Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, sebentar, ini ada satu lagi. Dari seluruh kegiatan untuk memudahkan tim penilai ya, mungkin tim penilai kalau buka satu persatu kan terlalu pusing ya Bu ya, supaya berkas kita juga tidak akan ditolak, kita buat rekap seperti ini. Dari semua kegiatan pengembang diri kita buat rekap, kita masukkan. Nah, ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, yang bisa saya sampaikan, tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau mencoba. Kenapa mesti menunda pekerjaan kalau bisa kita lakukan saat ini ya. Nanti setelah kita ikuti kegiatan ini ya, kita segera membuat laporan sehingga tidak akan menunda. Karena kalau sudah menunda, apa yang terjadi? Kita lupa untuk mengisi yang tadi 6 poin tadi ya. Maka setelah kegiatan kita selesai nanti kita jangan tunda, biarpun sertifikat belum keluar. Ya, demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan, walaupun singkat tapi harapan kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebab ada pepatah bijak, tidak ada ilmu yang tidak berguna, hanya saja akan digunakan pada saat yang tepat. Mohon maaf tanpa bermaksud untuk menggurui, sebab saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga sudah mumpuni untuk masalah ini. Hanya saja mungkin kita di sini adalah sharing, ya. Kita nanti sharing, manfaat dari sharing itu, ya, sharing ilmu agar pengetahuan kita lebih sempurna. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada moderator untuk jalannya diskusi kita hari ini. Mangga, Ibu Sinta. Baik, terima kasih Ibu Tri yang sudah memberikan pemaparan yang jelas bagi kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab akan disediakan sebanyak 2 kali dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing kesempatan adalah 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab akan kami batasi sekitar. Silahkan, barangkali Bapak dan Ibu masih ada yang perlu ditanyakan. Di sini sudah hadir Ibu Tri yang sudah menyampaikan dengan begitu jelas ya tadi apa saja yang harus kita persiapkan di dalam membuat laporan pengembangan diri. Nah, laporan pengembangan diri ini kita harus betul-betul mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana kita harus memenuhi salah satu poin-poin persyaratan. Karena tidak sedikit guru yang tidak lolos ya, dikarenakan mungkin salah satunya dari pelaporan yang tidak sesuai dengan harapan dari tim penilai itu sendiri. Ya, silakan Bapak dan Ibu barangkali Ini yang ada yang mau ditanyakan. Iya, Bu Ona juga. Bu Ona mana ini Bu Ona? Ya Ibu ya, belum hadir. Atau mungkin kita diskusi sendiri saja, kita lanjutkan mungkin. Bu Susan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu. Oh, kalau saya kebetulan belum PNS ya Bu, jadi mungkin nanti aja itu pengetahuannya. Oh iya, enggak. Tapi ini ya maaf lah Bu Susan ya. Iya. Kayaknya nih ya, benar nggak ini? Nggak tahu ini prediksi saya ini ya, Ibu Durini ya, Bu Sinta. Kayaknya nanti kan ini pemerintah itu sedang kalau Bu Susan udah ini ya, udah sertifikasi ya? Kalau di negeri nggak sertifikasi. Kalau di negeri. Iya ya. Oh iya. Ini tapi ada wacana ya, ini prediksi saya. Tidak menutup kemungkinan nanti untuk guru-guru yang sertifikasi, yang non PNS itu kemungkinan untuk in passing itu juga sepertinya harus
Tapi itu Ibu Susan, Iya. sekarang yang di negeri juga bisa loh sertifikasi loh, ya Oh gitu ya Bu. bisa. Hmm. Ya ada, sudah banyak, itu sudah banyak contohnya. Dari Pangandaran itu sudah banyak, tapi nanti tergantung dari kepala sekolahnya. Biasanya kepala sekolahnya yang harus aktif. Bisa Ibu, udah banyak tuh Kawali, SMK Kawali, kemudian SMK itu udah banyak. Kalau SMK itu udah berapa? Saya perhatikan kemarin SMK itu yang guru honor di negeri banyak yang sudah mengikuti sertifikasi. Ya. Itu kalau itu caranya gimana Bu? Atau dari kepala sekolahnya? Ya sama. Jadi kan kalau sertifikasi itu kan tergantung dari kebutuhan guru ya, kebutuhan guru untuk mata pelajaran ya. Nah mungkin untuk saat ini yang sedang dibutuhkan mungkin SMK, karena kan terutama untuk guru produktif, karena kan kalau SMK itu kan banyak yang alih fungsi. Misalnya kayak saya juga sebenarnya guru alih fungsi. Tadinya saya guru produktif, tetapi karena di sekolah kami belum ada PNS matematika, maka waktu saya mau sertifikasi, saya alih profesi ke matematika. Maka ini sebenarnya juga jadi masalah, tapi nggak tahu ini ada kemarin ada wacana ini katanya tidak bisa naik ke golongan 4 katanya. Gitu ya Bu. Yang Tapi basicnya matematika kan ya Bu? gimana? Basic saya sebenarnya teknik sipil. Oh gitu. Iya, saya ini apa ya, murtad? Enggak. Malah Tapi enggak, katanya memang kalau memang ya ini kan sebetulnya dilema ya, di sisi lain Iya. produktif memang sangat minim ya, yang akhirnya memberdayakan guru yang memang selinier ya, sebetulnya masih linier ya Bu ya. masih waktu itu kebetulan kita masih waktu sertifikasi, Bu masih ingat ya, waktu mau sertifikasi itu kan masih di kabupaten ya, dulu SLTA kan masih di kabupaten. Kita sempat konsultasi ke kasih kurikulum gitu, apakah ini, katanya oh enggak, kalau masih linear mah masih bisa. Kemudian kepengurusan yang sertifikasi gitu, oh nggak apa-apa, ini mah masih linear katanya, sipil mah nggak beda jauh dari matematika. Kemudian pengalaman kita, karena kita juga mengajarnya tidak di sipil, tapi kebanyakan di eksak, matematika sama fisika. Jadi hanya diizinkan gitu, dipermudah gitu. Iya, masih selinier sih tidak apa-apa, kecuali kalau misalnya itu basicnya matematika, mengajar produknya bahasa Indonesia, ya enggak lah. Nanti saya mah malu sama Bu Tita ya. Itu maksudnya, iya. Yang tadi pula, yang laporan pengembangan diri ini, artinya ketika kita membuat laporan, salah satu kan tadi dokumen pengembangan diri itu salah satu kegiatannya ya laporan pengembangan diri, seperti halnya kita mengikuti kegiatan ini ya, itu satu. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah itu seperti halnya ini apa namanya, buku ya Bu ya, membuat buku ya, betul membuat buku. Kemudian ya PPK, kemudian dari hasil PPK juga bisa dibuat jurnal kan ya Bu ya. ya, bisa betul. Kemudian makalah ya, yang belum disiarkan kan biasa kita sebut makalah ya gitu. Jadi kita poin hari ini memang ke bagian pengembangan dirinya saja ya. Nah kalau misalnya untuk pelaporan pengembangan diri, sama halnya seperti poin-poin yang tadi, yang kedua publikasi ilmiah, kemudian menggunakan tetap saja ya poin sistematikanya yang harus dilaporkan mulai dari pendahuluan juga gitu ya Bu ya. Kalau untuk publikasi ilmiah itu biasanya cuma yang data. Tadi kan sudah kita
masukan ya, ya Bu Sinta tadi ya. Iya. Waktu yang saya bilang untuk yang untuk cover. Iya. Ya, cover itu kan kita masuk tiga-tiganya tadi ya, publikasi ilmiah ada, karya inovatif juga ada, gitu ya. Nah, hanya cukup itu saja, tetapi nanti kita lampirkan PTK-nya atau makalahnya kita jilid sendiri. Jadi tidak perlu dengan penjelasan yang tadi seperti 6 poin tadi dalam laporan pengembangan diri, tidak perlu. Tapi cukup PTK-nya yang sudah kita jilid. Nah, PTK itu nanti kita lengkapi, harus lengkap itu. Nah, tapi kayaknya ini mah nggak tahu ini, kayaknya ini yang lebih ahli Bu Sinta ini ya. Biasanya negeri lebih apa ya, lebih detail gitu ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Kalau untuk publikasi ilmiah itu kita hanya laporan PTK-nya kita jilid. Di dalam laporan PTK itu kita lampirkan di halaman yang belakang itu hasil seminar, kemudian dari seminar tersebut, kemudian ada surat keterangan dari perpustakaan untuk disimpan di perpustakaan, ya Ibu ya, itu yang kadang-kadang suka PTK gagalnya di situ Ibu. Jadi kita nggak menyantumkan adanya seminar itu kan harus dihadiri oleh minimal 4 sekolah yang berbeda ya Bu. Nah, dari empat sekolah yang berbeda, di situ harus kita lampirkan ada tanda tangannya, kemudian ada fotonya, foto awas hati-hati, kita jangan lupa setiap kegiatan harus kita dokumentasikan, karena tanpa foto kadang-kadang ditolak, kita mundur lagi, mana fotonya gitu. Kemudian hasil notulen seminar itu harus kita lampirkan juga. Itu Ibu. Itu pengalaman ya Bu. Mungkin kalau Bu Sinta mah mungkin lebih detail karena negeri, apalagi saya tahu SMP Baregebek itu kepala sekolahnya tim penilai. Iya Ibu. Biasanya kan kita karena ini 4 tahun sekali ya minimal ya, itu 4 tahun sekali untuk kenaikan. Biasanya lupa lagi gitu. Dan saya juga baru kemarin 1 tahun yang lalu lah saya mengajukan. Iya. Ini jadi membuka memori saya lagi. Nah, ya itu yang kadang-kadang. Iya, gimana Bu? Ya, memang kadang-kadang kita itu maaf ya, tidak setiap guru itu kan seperti pemberkasan kita lakukan sendiri ya, Bu Sinta ya. Ada orang yang ya menyerahkan ke orang lain, sementara waktu kita tidak tahu persis tugas kita tuh seperti apa. Iya, padahal harus sendiri biar kita juga tahu berkas-berkas kita apa saja yang harus dimasukkan, kemudian kita yang menata sendiri itu lebih puas lagi gitu Bu. Iya, karena kan ilmu memang ibaratnya seperti kita ini membuat berkas itu seperti kita membuat penyusunan skripsi aja lah, seperti itu. Memang membutuhkan pengorbanan waktu, energi, tenaga, biaya juga iya itu ya Bu. Tapi memang yang tenaga ya Bu ya, tenaga ya yang paling benar. Iya betul. Tapi yang paling utama untuk persiapan ketika kita agar tidak semua itu dikerjakan dalam satu waktu dengan kejar tayang, ya sebaiknya laporan pengembangan diri apa yang Ibu sampaikan memang harus dicicil. Nah ini kebanyakan semua guru, kebanyakan ya, walaupun tidak semua, ini ketika ada kegiatan seperti workshop itu tidak secepatnya membuat laporan, padahal memang Bapak dan Ibu, mungkin kita semua mengikuti kegiatan itu secara langsung, tetapi biasanya kalau sudah selesai kegiatan ya kita simpan sertifikatnya, materinya, dan sebagainya gitu ya Bu ya, tidak secepatnya membuat laporan. Padahal itu semua harus tertuang, karena salah satu bagian dari laporan pengembangan diri, biar tidak biar tidak banyak pekerjaan dan kitanya lupa. Nah sebaiknya setelah kegiatan berlangsung harus secepatnya buat laporan ya Bu ya. Betul sekali Bu Sinta. Nah ini yang kebiasaan kita ya. Maka tadi apalagi kita ini seorang guru ya,
nanti dulu akhirnya pas mau pemberkasan pusinglah kita. Jadi supaya kita nggak pusing tadi ya Bu ya, makanya udah nanti pas dibutuhkan tinggal kita keluarkan, jadi nggak berat lah. Iya, betul Ibu. Baik, barangkali ada yang lain. Sepertinya kehadiran kita hanya dihadiri 4 orang. Iya. Dengan satu ini Bu Ona, sepertinya kalau dilihat di sini sebagai instruktur kita, beliau baru datang ke rumah, katanya sudah melakukan perjalanan, jadi mohon maaf tidak bisa hadir di kita. Iya, ini kalau kita baca di grup Ona, mohon maaf katanya baru datang ke rumah. Iya, gimana Bu Susan? Iya. Karena udah jam 11 juga, ini aja, close aja mungkin. Oke, kita tutup aja ya. Mangga, Ibu moderator, kita tutup Iya. saja. Baik, pada Vikon pagi ini berdasarkan hasil pemaparan pemateri hari ini, kita dapatkan beberapa kesimpulan, yaitu diantaranya bahwa laporan pengembangan diri harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan membiasakan diri setiap kegiatan itu harus secepatnya dilakukan. Karena laporan pengembangan diri ini yang harus kita perhatikan diantaranya adalah salah satunya yaitu yang pertama kita buat cover, kemudian identitas diri, lalu yang ketiga yaitu lembar pengesahan yang dibuat yang disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta pembina. Kemudian selanjutnya yang paling inti yaitu adalah lembar laporan, diantaranya mulai dari pendahuluan yang dimana isinya yaitu meliputi latar belakang, tujuan, kemudian kita menyampaikan waktu dan tempat kegiatan yang sudah kita ikuti, kemudian tujuannya apa, lalu yang terakhir adalah uraian materi. Selain itu juga jangan lupa kita sampaikan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah diikuti, lalu dampak apa yang diperoleh dari kegiatan tersebut, kemudian menyampaikan juga bukti fisik yaitu salah satunya surat izin dan sertifikat, dan terakhir kita bisa buatkan rekapitulasi untuk memudahkan tim penilai. Nah, itu adalah poin-poin yang harus kita sertakan di dalam laporan. Mudah-mudahan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini mendapat pencerahan kembali di dalam salah satu tugas kita sebagai guru, yaitu membuat laporan pengembangan diri sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, yaitu untuk mendapatkan angka kredit yang baru. Begitu pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dwi sebagai pemateri hari ini yang sudah sharing ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ibu bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya sebagai moderator sebelum menutup mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada Vikon kelompok kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari Vikon pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator akan mengembalikan kepada host Ibu Susanti Amalia. Silakan. Oke, terima kasih Bu Sinta sebagai moderator dan Ibu Tri sebagai presenter. Alhamdulillah untuk Vikon kali ini sudah selesai, dan saya ingatkan jangan lupa kepada semuanya untuk mengisi absensi sebagai bukti bahwa kita sudah menghadiri Vikon kali ini. Mangga kepada yang udah selesai silakan saya izinkan untuk klip meeting. Terima kasih. Sebentar, saya belum mengisi absen ya Bu Sinta. Saya ngisi absen dulu ya. Iya. Ya.